Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat bertangkaikan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sore dari Gunung Pancar, Bogor, alhamdulillah dengan suasana yang cukup sejuk, begitu indahnya pemandangan dari puncak Gunung Pancar ini. Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kebingungan, minal hammi wal hazan, dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, dan aku pun berlindung kepada Engkau dari lemah mental dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku pun berlindung kepada Engkau dari sikap pengecut dan kikir. Dan terakhir, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepada Engkau dari terlilitnya hutang dan kesewenang-wenangannya manusia. Kita ingin menggarisbawahi dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah, min ghalabatid dain, melilitnya hutang. Bapak Ibu, hutang itu adalah alternatif terakhir yang diperbolehkan dalam agama kita setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Karena Bapak Ibu, Rasulullah juga inginnya kita jangan menjadi orang yang berhutang. Karena orang yang berhutang itu dia malam tidak bisa tidur, siang dia jadi orang yang hina. Mengapa hina? Karena dia berhutang. Dan urusan hutang itu bukan cuma urusan dunia, tapi dia sampai ke akhirat. Orang boleh mati syahid, tapi ketika dia berhutang, maka dia tetap akan dituntut oleh Allah untuk membayar hutangnya. Orang yang mati syahid dijanjikan surga oleh Allah, tapi ketika dia masih punya hutang, tidak akan pernah selesai urusannya walau dia mati syahid. Sebagaimana Rasulullah bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain, rawahu Muslim. Diampuni dosa untuk orang yang mati syahid semuanya, illa dain, kecuali hutang piutang. Hadis riwayat Muslim. Dia tidak akan selesai. Yang jadi masalah saat ini, fenomena di masyarakat adalah ketika dia berhutang bukan urusan yang pokok. Ini yang membuat orang akhirnya hidupnya jadi tidak karuan hanya urusan hutang. Mobil yang ada saja masih pantas untuk dipakai, tapi kemudian dia beli mobil yang baru, padahal yang ada pun juga masih pantas. Bahkan mungkin lebih dari pantasannya karena mode, hanya karena pergaulan. Tapi ujung-ujungnya hutang piutang. Kalau hutangnya bisa dibayar nggak apa-apa, tapi ketika tidak bisa dibayar, maka kan ini akan jadi masalah. Begitu banyak orang yang akhirnya hancur hanya karena hutang piutang ini. Dan lucunya fenomena hutang itu, orang yang berhutang kadang lebih galak dari orang yang memberikan hutang. Waktu dia minjemnya mah sampai nangis-nangis, sampai sedih sesegukan.
nanti sebulan saya bayar. Udah 2 tahun belum dibayar-bayar. Ditagih, marah. Ini kan fenomena yang lucu. Orang mau menolong, justru dia terzolimi. Maka Bapak Ibu hati-hati ketika kita punya hutang, tidak akan pernah berhenti sampai di dunia saja. Akhirnya bisa jadi orang yang memberikan hutang karena dia sudah marah, atau bisa jadi dia putus asa sudah menagihnya, urusannya nanti di akhirat. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mensolatkan jenazah, lalu Rasulullah dikabarkan jenazah ini masih punya hutang. Maka Rasulullah tidak mau mensolatkan. Sampai kemudian Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, siapa yang mau menanggung hutang ini. Tapi memang di masa Rasulullah sahabat begitu hebat. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu rebutan ingin membayar hutangnya. Kenapa? Yang memerintahkan Rasulullah. Maka akhirnya jamaah terbayarkan hutang dari jenazah itu. Ini yang kemudian disebut dalam hukum fikihnya hiwalah. Perpindahan hutang dari seseorang kepada orang lain. Maka jamaah selalu tuh kita sebelum disolatkan jenazah, ada MC yang akan memberitahu kalaulah jenazah ini mempunyai hutang piutang, maka hari ini dihiwalahkan kepada anaknya kah, kepada siapanya yang mewakili. Sehingga pada saat dia nanti dikubur, pada saat dia nanti menghadap Allah, dia terbebas dari hutang. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati dengan hutang. Rasulullah tidak melarang, tapi justru Rasulullah juga inginnya kita terhindar dari hutang tersebut. Wa a'udzubika min ghalabatid dain. Dan aku berlindung kepada engkau dari terlilitnya hutang. Terlilit hutang. Bagaimana caranya supaya kita tidak terlilit hutang? Berarti memang mau tidak mau kita harus mampu untuk memanage keuangan kita. Kita harus mampu untuk memanage pembelanjaan kita. Belanjalah membeli sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kalau kita membelanjakan sesuatu, membeli sesuatu yang kita inginkan, itu tidak akan pernah habis-habisnya. Duit 1 miliar, itu dalam waktu tempo sejam pun bisa habis. Penawaran nggak pernah berhenti-berhenti. Ini zamannya zaman global, Bapak Ibu. Kita untuk membeli sesuatu tidak harus datang ke toko. Kita tidak harus datang ke distributor. Kita cukup mencari di internet, akan ada banyak penawaran-penawaran. Tapi kan kita harus mengukur diri. Seapa kebutuhan kita dengan barang yang ingin kita beli. Kalau hanya prestise, hanya karena tetangga beli, hanya karena kawan-kawan mempunyai, tapi kita tidak punya kebutuhan untuk itu, lalu membelinya pun jangan dengan berhutang, kan akhirnya ngerepotin kita aja. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah mengajarkan wa'udzubika min ghalabatid dain, aku berlindung kepada engkau dari hutang yang berlilit, maka seyogyanya lah mental kita harus menjadi mental yang produktif, bukan yang konsumtif. Mental yang ingin memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau keinginan nggak ada habis-habisnya, jamaah. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita menghadap Allah tapi dalam keadaan berhutang. Kita boleh sholat malam, kita boleh rajin puasa, tapi sayang sekali kalau kita punya hutang, karena tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan orang yang sholat malam, orang yang mati syahid, yang jelas-jelas dijanjikan surga oleh Allah, yang jelas-jelas digambarkan dalam Al-Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau mengira orang yang mati di jalan Allah itu mereka wafat. Tidak, dia hidup, bahkan di sisi Allah dia mendapatkan rezeki al-jannah. Tetap mereka tidak bisa masuk surga ketika hutangnya belum selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berusaha lah dengan sebaik-baiknya.
kita menghindari hutang yang memang itu bukan kebutuhan kita. Mudah-mudahan kita hidup tenang, tidur dalam keadaan tersenyum karena kita terbebas dari hutang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.